Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat adalah makhluk suci yang diciptakan dari cahaya. Namun siapa sangka ternyata malaikat pun suka mendoakan manusia. Siapa saja yang didoakan malaikat, maka beruntunglah ia karena amalannya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh ketika di dunia. Berikut ini ada 15 golongan orang yang didoakan oleh malaikat yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. 1. Orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi, terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin, mendapat keutamaan khusus, yaitu didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga.' Malaikat lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. 3. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 salawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Riwayat lain juga mengatakan, "Tidaklah seorang muslim bersalawat kepadaku, kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersalawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit salawat atau memperbanyaknya." 4. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. 5. Orang yang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia.'" Hadis riwayat Muslim. 6. Orang-orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang sholat di saf pertama. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama." Hadis riwayat Abu Daud.
7 orang yang menyambung saf sholat berjamaah, yaitu mengisi saf kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah 1 tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 8 orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucap amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaannya aminnya bertepatan dengan bacaannya malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. 9 orang yang berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat. Dari Abu Abdirrahman, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersalawat untuknya, dan salawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. 10 orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11 orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. 12 orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. 13 orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. 14 orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersalawat memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. 15 orang yang menghatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika hatamannya ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat atau mendoakan hamba tersebut. Hadis riwayat Ad-Dalaimi. Nah itu dia sahabat beriman, 15 orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.